Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan membaca doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan Andi dipimpin doa. Alhamdulillah. Terima kasih Andi sudah memimpin doa. Nah, sekarang coba diperhatikan di samping kiri kanan kalian, apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Semuanya hadir ya, kursinya terisi penuh, alhamdulillah semuanya sehat. Nah, sekarang coba diperhatikan di samping kiri kanan kalian, apakah masih ada sampah? Kalau masih ada sampah, silakan diambil dan dibersihkan terlebih dahulu. Sudah? Sekarang dipersiapkan alat tulisnya. Kita mulai untuk belajar. Sebelumnya ibu ingin bertanya, pertemuan sebelumnya kalian belajar tentang apa? Tentang individu, populasi, dan komunitas. Ada yang masih ingat individu itu apa ya? Iya Zikri? Iya betul ya, individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya misalnya seorang manusia, misalnya saya sendiri atau ibu sendiri, atau misalnya kalian Zikri, satu orang, nah itu disebut dengan individu. Kemudian seekor ayam itu juga individu, seekor semut itu juga individu, setangkai bunga, nah itu juga individu. Nah, kemudian apa sih populasi? Ya betul, Rasti. Tahu Rasti? Oh iya, betul, populasi itu adalah sekumpulan dari individu yang sejenis, misalnya sekumpulan ayam, kemudian sekumpulan kambing, kemudian sekumpulan sapi, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian komunitas, ada yang tahu komunitas itu apa? Iya betul, komunitas itu adalah kumpulan dari beberapa populasi. Contohnya, ada yang tahu? Iya betul Silvi, itu komunitas sungai, kemudian komunitas padang rumput. Nah, kenapa sungai disebut komunitas? Karena di sungai itu terdiri dari beberapa populasi. Benar nggak? Ada apa saja di sungai? Ada katak, betul. Kemudian ada batu, ya, ada air, ada rumput, ada ikan. Dan mungkin di sungai-sungai tertentu ada makhluk hidup lain seperti buaya dan lain sebagainya. Nah, tahu nggak sih bahwa makhluk hidup itu saling berinteraksi satu sama lain. Jadi antara tadi individu, populasi, dan komunitas itu saling berinteraksi satu sama lain. Tahu nggak? Ya, disebut dengan apa ya interaksi tersebut? Ya, interaksi tersebut disebut dengan ekosistem atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, hal tersebut berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan belajar tentang tema 5, yaitu tentang ekosistem, subtema 1, yaitu tentang komponen ekosistem. Nah, dari pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian bisa mengetahui pokok pikiran dan informasi penting yang disampaikan dari teks dengan judul jenis-jenis ekosistem. Kemudian, kalian juga bisa membuat pertanyaan dari video yang Ibu tampilkan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Selain itu, melalui diskusi kelompok, kalian juga bisa menjawab pertanyaan yang sudah kalian buat. Selanjutnya, kalian bisa mencari penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, kemudian membuat peta konsep tentang penggolongan hewan dan jenis makanannya. Nah, sekarang Ibu mau kalian membentuk ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 orang. Silakan bentuk kelompok. Jangan ribut ya. Iya, Hana, perhatikan Hana. Coba Hana jangan berisik. Ya, bentuk kelompok. Ya, sudah kebagian kelompok semua? Sudah. Ya, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja terlebih dahulu ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan dikebelakangkan. Kelompok 4. Ya. Semuanya sudah kebagian lembar kerjanya? Ya, coba sekarang, coba yang lainnya coba perhatikan, jangan berisik. Perhatikan ya lembar kerjanya.
Nah, lembar kerja kegiatan 1 terlebih dahulu ya. Yang pertama, kalian akan membaca teks tentang jenis-jenis ekosistem. Selanjutnya, kalian menuliskan informasi penting dan juga kalimat utama dari teks tersebut. Misalnya di paragraf 1 kalimat utamanya apa, kemudian informasi yang menurut kalian penting itu dituliskan di kolom yang sudah disediakan di lembar kerjanya. Paham? Ya, bagus. Selanjutnya, kalian nanti akan mengamati video tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi, nanti Ibu akan tayangkan video, kemudian kalian amati video tersebut. Selanjutnya, kalian menuliskan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan video yang Ibu tayangkan. Nah, setelah membuat pertanyaan, kalian mendiskusikan untuk menjawab pertanyaan yang sudah dibuat bersama teman-teman kelompoknya. Nah, setelah itu, kalian hasil jawabannya bisa disampaikan di depan kelas. Seperti itu, untuk kita diskusikan. Paham? Ada yang ingin ditanyakan terkait lembar kerjanya? Sudah jelas ya? Ya, silahkan sekarang dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Ya, gimana kelompok 1? Paham? Ya, bagus. Kelompok 4, gimana? Kenapa masih ribut-ribut? Oh iya. Iya, nomor 3 itu kalian nanti mengamati video, kemudian kalian membuat pertanyaan yang berkaitan dengan video yang Ibu sampaikan, Ibu tampilkan. Ya, seperti itu. Ya, silakan dikerjakan ya. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh bertanya kepada Ibu ya. Ya. Dari teks tentang jenis-jenis ekosistem, tadi kalimat utamanya di paragraf pertama itu apa? Kelompok 1, silakan. Ya, betul ya. Kalimat utama paragraf 1 itu adalah tentang ekosistem, bahwa ekosistem itu terdiri dari 2 jenis ekosistem, yaitu ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kemudian informasi yang menurut kalian penting apa? Ya, betul, informasi pentingnya itu adalah bahwa kedua jenis ekosistem itu kemudian dibagi lagi. Ekosistem alami, contohnya ada ekosistem air dan ada ekosistem darat. Ekosistem darat itu terdiri dari taiga, tundra, sabana, pasir, padang rumput, hutan. Ya, seperti itu. Itu ekosistem darat. Ekosistem air dibagi menjadi 2. Ada ekosistem air asin dan juga ada ekosistem air tawar. Nah, seperti itu ya dari paragraf pertama. Coba dari paragraf 2, kelompok 4. Ibu mau kelompok 4. Ya, kalimat utamanya apa? Ya, betul ya. Kalimat utama di paragraf 2 ini menjelaskan tentang ekosistem air, yaitu ada ekosistem air tawar dan juga ekosistem air asin. Di situ juga dijelaskan jenis tumbuhan yang hidupnya apa, kemudian hewan yang hidupnya juga apa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu untuk paragraf 2. Paragraf ketiga, Ibu mau kelompok 1. Nah, paragraf 3 ini menjelaskan tentang ekosistem hutan hujan tropis dan juga ekosistem sabana. Nah, ternyata perbedaan iklim menjadikan hewan dan juga jenis tumbuhan itu berbeda antara di hutan hujan tropis dan juga di ekosistem sabana, seperti itu. Di paragraf 4, Ibu mau kelompok 3. Betul ya, di paragraf 4 ini menjelaskan tentang ekosistem gurun dan juga ekosistem padang rumput. Nah, tadi hewan yang hidup di padang rumput apa saja? Betul, di padang rumput itu hewan yang hidupnya itu seperti anjing liar, bison, singa, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di gurun, tumbuhan yang biasanya tumbuh di gurun itu adalah tumbuhan seperti kaktus. Kenapa? Menurut kalian kenapa ya kaktus bisa tumbuh di gurun? Ya, betul, karena kaktus memiliki daun yang tebal sehingga bisa bertahan di tempat yang panas, karena daun tebal tersebut bisa menyimpan cadangan air untuk beberapa waktu, seperti itu. Nah, untuk paragraf 5 kita bahas bersama ya. Paragraf 5 menjelaskan tentang ekosistem taiga dan ekosistem tundra. Taiga merupakan ekosistem yang tersusun dari satu jenis tumbuhan saja. Misalnya kumpulan pohon cemara, kemudian pohon pinus, dan lain sebagainya. Tundra merupakan ekosistem yang dengan suhu yang dingin. Banyak tumbuhan yang tidak bisa hidup di ekosistem ini karena suhunya sangat
rendah. Ada beberapa jenis burung yang membuat sarang di ekosistem tundra pada musim panas, karena pada musim dingin hewan-hewan tersebut tidak bisa bertahan seperti itu. Dari jenis-jenis ekosistem bisa kita simpulkan bahwa ekosistem itu terdiri dari dua, ada ekosistem alami dan ada ekosistem buatan. Ekosistem alami terbagi menjadi dua, ada ekosistem darat dan ada ekosistem air. Ekosistem darat tadi seperti apa contohnya? Ada tundra, taiga, padang rumput, sabana, gurun, dan lain sebagainya. Untuk ekosistem air itu ada dua, ada ekosistem air asin dan juga air tawar. Air asin itu contohnya itu seperti laut ya, seperti itu. Lalu contoh ekosistem buatan itu apa? Seperti sawah, kolam, dan lain sebagainya. Itu merupakan ekosistem buatan. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya terkait dengan jenis-jenis ekosistem. Selanjutnya Ibu akan menayangkan video tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Silakan disimak baik-baik videonya ya. Setelah itu kalian membuat pertanyaan. Setelah membuat pertanyaan, kalian diskusikan jawabannya. Setelah itu laporkan hasil pengerjaannya di depan kelas. Paham? Ya, silakan dikerjakan. Silahkan kelompok 4 untuk memaparkan hasil diskusinya. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Semua kelompok sudah maju ke depan ya. Iya, bagus. Tadi berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok, ternyata hewan itu berdasarkan jenis makanannya digolongkan menjadi 3. Ada apa saja? Ada hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Hewan herbivora itu apa ya? Ada yang tahu? Iya, Dandi? Iya, betul. Hewan herbivora itu adalah hewan pemakan rumput. Ciri-cirinya tadi giginya seperti apa? Yang memiliki gigi seri dan tidak memiliki gigi taring. Iya, betul. Nah, contohnya hewan pemakan rumput itu apa? Atau hewan herbivora itu apa? Kambing tadi ya. Terus apa lagi? Rusa. Iya, apalagi? Jerapah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hewan karnivora itu apa? Karnivora, ada yang tahu? Iya, betul. Hewan karnivora itu adalah hewan pemakan daging. Contohnya ada singa, harimau, terus apalagi tadi buaya juga termasuk ya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya hewan omnivora atau hewan pemakan rumput dan juga pemakan daging. Contohnya apa? Tadi apa? Beruang ya. Kemudian orang utan, gorila, kera, dan lain sebagainya.
omnivora atau hewan pemakan tumbuhan atau makanannya itu berasal dari tumbuhan, ciri-cirinya itu memiliki gigi seri dan juga gigi geraham. Kemudian hewan karnivora itu biasanya hewan-hewan buas atau hewan-hewan liar. Tadi kan seperti harimau, singa, dan lain sebagainya. Mereka memiliki gigi taring untuk merobek dan mengoyak makanan atau mangsanya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu hewan omnivora. Ciri-cirinya yaitu mereka memiliki susunan gigi taring, gigi geraham, dan juga gigi seri. Nah, gigi geraham dan gigi seri digunakan ketika mengkonsumsi makanan berasal dari tumbuhan. Kalau misalnya gigi taring digunakan untuk makanan atau ketika mereka mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewan atau daging seperti itu. Nah, berdasarkan pemaparan tersebut tadi kan tentang hewan ya, herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, menurut kalian manusia itu termasuk ke dalam herbivora, karnivora, dan omnivora atau omnivora? Termasuk ke dalam mana? Ya, iya betul ya, manusia itu termasuk ke dalam omnivora. Hal ini bisa dilihat dari susunan gigi manusia ya. Manusia kan terdiri dari gigi seri, gigi geraham, dan juga gigi taring. Selain itu, kita bisa mengamati bahwa manusia itu menyukai dua jenis makanan tersebut, makanan yang berasal dari tumbuhan, misalnya seperti sayuran, buah, dan lain sebagainya, dan makanan yang berasal dari daging, seperti daging ayam, daging sapi, dan lain sebagainya. Namun, manusia tidak bisa disamakan dengan hewan tersebut ya. Hal ini karena berbeda gitu, karena hal ini ditunjukkan untuk hanya melihat gitu dari susunan giginya, manusia lebih condong ke omnivora atau makhluk yang memiliki atau makhluk yang menyukai berbagai jenis makanan seperti itu. Selain itu, perbedaannya manusia dengan hewan itu kan, kalau manusia itu pasti dimasak terlebih dahulu gitu. Kalau hewan memakannya secara mentah seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Sudah jelas? Selanjutnya kalian coba diskusi bersama kelompok kalian. Kalian juga boleh ke perpustakaan untuk mencari dan menggolongkan sebanyak-banyaknya hewan. Yang pertama, tuliskan dulu hewannya apa, kemudian jenis makanannya apa, kemudian masuk ke dalam golongan apa. Contoh ya, Ibu kasih contoh. Misalnya, satu hewannya itu adalah kambing, jenis makanannya rumput, penggolongannya berarti herbivora, seperti itu. Paham? Cari sebanyak-banyaknya ya. Ya, seperti itu, paham. Nah, setelah kalian menemukan hewan-hewan berdasarkan golongannya, kemudian kalian membuat peta konsep yang menarik di kertas karton yang sudah kalian buat. Nah, kalian silakan hias semenarik mungkin tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian tadi dijelaskan juga ya, hewan karnivora itu seperti apa, herbivora seperti apa, dan omnivora seperti apa. Kemudian hewan-hewannya itu apa saja. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, sudah jelas ya, silakan dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Jadi kalian boleh ke perpustakaan, boleh juga meminjam buku di perpustakaan, kemudian dibaca di sini ya. Ibu kasih waktu selama 20 menit. Nanti setelah itu kalian kita diskusikan. Setelah kita diskusikan, kalian membuat peta konsep. Baru membuat peta konsep. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sekarang kita bahas bersama-sama ya apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1. Nah, yang pertama kita periksa dari hewan, kemudian jenis makanannya, dan golongannya termasuk ke dalam hewan apa. Sekarang coba diperhatikan ya. Yang pertama, hewan itu ada harimau. Nah, tadi menurut kelompok 1, harimau itu memakan rusa, celeng, babi, dan jenis hewan lainnya. Harimau ini merupakan hewan yang memiliki taring atau gigi taring, kemudian memiliki cakar. Nah, sehingga sudah pasti gitu bahwa makanannya itu binatang-binatang liar lainnya gitu. Jadi cakar digunakan untuk memangsa, kemudian untuk mengoyak makanannya, kemudian gigi taringnya juga berfungsi untuk memakan jenis makanan berupa daging dari hewan lain seperti itu. Terus termasuk ke dalam golongan karnivora. Kenapa? Karena
harimau ini tidak memakan jenis tumbuhan ataupun buah-buahan, dedaunan dan lain sebagainya. Jadi untuk kelompok 1 sudah tepat ya, bahwa harimau itu termasuk ke dalam golongan karnivora dan jenis makanan yang dimakan juga sudah tepat, yaitu hewan-hewan lain. Nah, selanjutnya burung elang. Nah, burung elang ini memakan tikus, ular, dan juga ayam. Itu menurut kelompok 1. Bagaimana menurut kalian, sudah tepat? Betul ya, sudah tepat. Yang ketiga yaitu ada hewan buaya. Nah, buaya ini memakan salah satunya itu ayam. Apalagi kalau misalnya buaya yang ada di pelihara atau buaya yang ada di tempat-tempat perlindungan. Nah, kalau buaya yang di sungai itu memakan hewan-hewan yang ada di sekitar sungai. Jadi buaya ini termasuk ke dalam karnivora. Nah, sudah tepat ya tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Kemudian yang selanjutnya itu ada kucing. Nah, kucing juga termasuk karnivora. Kenapa? Karena kucing ini biasanya makan tikus, kemudian daging, cicak, dan lain sebagainya. Kalian juga bisa melihat susunan gigi dari kucing. Ya, gigi kucing itu memiliki gigi taringnya, berfungsi untuk memakan makanan hewan lain atau memangsa makanan hewan lain seperti itu. Selain itu juga kucing memiliki cakar kan. Seperti itu. Kemudian ada yang selanjutnya itu ada anjing. Nah, anjing juga sama seperti kucing ya. Biasanya anjing-anjing liar itu memangsa hewan lain atau bisa juga memangsa ayam, kemudian ikan, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi anjing dan kucing termasuk ke dalam hewan karnivora. Selanjutnya rusa. Nah, rusa biasanya memakan rumput dan dedaunan. Berarti rusa termasuk ke dalam hewan herbivora. Berarti sudah tepat. Kemudian lebah makan apa? Ada yang tahu? Tadi kelompok 1 makan apa? Ya betul, lebah itu makan saripati dari bunga, dan lebah ini menghasilkan madu. Berarti lebah termasuk ke dalam hewan herbivora. Nah, ulat itu makan dedaunan. Nah, ulat yang makan dedaunan termasuk ke dalam golongan hewan herbivora. Babi. Nah, babi ini termasuk ke dalam hewan omnivora. Kenapa? Karena babi ini memakan kedua jenis makanan, yaitu yang berasal dari tumbuhan dan berasal dari hewan lain. Ya, dari tumbuhannya itu seperti umbi-umbian, biji-bijian, kemudian padi, dan lain sebagainya. Kemudian babi ini juga sering memakan makanan yang hewan lainnya seperti serangga seperti itu. Yang terakhir yaitu tikus. Nah, tikus juga termasuk ke dalam golongan omnivora. Kenapa? Karena tikus ini memakan dua jenis makanan tersebut, yaitu yang berasal dari tumbuhan misalnya seperti padi, biji-bijian, kemudian umbi-umbian. Tikus suka ya. Kemudian untuk makanan dari hewan lainnya itu tikus, kalau misalnya tikus di rumah kan sering makan daging, kemudian sering makan ikan asin, dan lain sebagainya. Jadi tikus termasuk ke dalam hewan omnivora. Jadi sudah tepat ya tadi yang disampaikan oleh kelompok 1. Ya, selanjutnya silahkan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2, kita lihat ya seberapa tepat dan apakah sudah sesuai antara jenis makanan dan golongannya serta hewan yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2. Coba kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama ada ular. Ular ini memakan tikus dan katak. Ular termasuk ke dalam hewan? Ya, betul, karnivora. Karena ular ini tidak memakan makanan yang berasal dari tumbuhan seperti buah-buahan, biji-bijian, dan lain sebagainya. Tidak makan ya. Serigala. Nah, serigala ini biasanya memakan rusa, babi hutan, celeng, dan jenis-jenis hewan lainnya. Nah, seperti kita tahu ya, serigala ini merupakan hewan liar yang memiliki gigi yang tajam. Jadi pasti jenis makanannya itu berasal dari hewan lain dengan cara berburu atau memangsa hewan lainnya seperti itu. Jadi serigala ini termasuk ke dalam hewan karnivora. Laba-laba. Nah, kenapa laba-laba dikatakan sebagai hewan karnivora? Karena laba-laba memakan serangga, betul ya. Cara memakannya itu biasanya, cara memangsanya itu laba-laba itu menjaring mangsanya melalui jaring yang dia buat. Nah, biasanya yang sering masuk ke jaring atau perangkap laba-laba ini biasanya jenis-jenis serangga. Jadi otomatis makanan yang dimakan oleh serangga itu adalah hewan-hewan kecil, yaitu berupa serangga seperti itu. Jadi laba-laba termasuk ke dalam hewan macan tutul. Nah, ternyata macan tutul ini termasuk ke dalam hewan, ya betul, karnivora. Kenapa? Karena macan tutul ini memakan monyet, kera, rusa, dan beberapa jenis burung. Nah, seperti itu. Jadi termasuk ke dalam hewan karnivora.
juga termasuk ke dalam hewan karnivora karena memangsa beberapa jenis mamalia yang ada di lautan seperti anjing laut, singa laut, terus ikan yang bergerombol atau misalnya ikan-ikan kecil yang bergerombol. Nah, itu merupakan makanan ikan hiu. Ada beruang madu. Nah, menurut kalian beruang madu ini termasuk ke dalam hewan herbivora, karnivora atau omnivora? Tadi menurut kelompok 2 itu omnivora ya. Nah, ternyata betul bahwa beruang madu ini termasuk ke dalam hewan omnivora karena beruang madu ini memangsa makanan yang berasal dari tumbuhan dan juga hewan lain. Makanan yang berupa tumbuhan yang dimakan oleh beruang madu yaitu madu itu sendiri, kemudian jenis buah-buahan, kemudian biji-bijian dan lain sebagainya. Selain itu, beruang juga memakan ikan dan juga serangga. Namun berbeda antara beruang madu dengan beruang kutub ya. Yang termasuk ke dalam golongan omnivora itu adalah beruang madu, bukan beruang kutub. Kalau beruang kutub beda lagi ya jenis makanannya. Kemudian tadi ada ayam. Ayam menurut kalian termasuk ke dalam omnivora, karnivora atau herbivora? Ya Andi, ya betul ya, termasuk ke dalam omnivora karena ayam ini memakan beberapa jenis biji-bijian, terus juga padi. Nah, selain itu juga memakan hewan lain yaitu berupa serangga atau semut kecil. Nah, seperti itu. Ada jerapah, kambing, dan sapi. Nah, menurut kalian jerapah, kambing, dan sapi ini makanannya sejenis atau tidak? Sejenis ya, berasal dari tumbuhan. Berarti jerapah, sapi, dan juga kambing termasuk ke dalam golongan herbivora, betul ya. Kalau jerapah itu memakan rumput dan dedaunan, kemudian sapi memakan rumput dan ilalang. Kalau misalnya kambing memakan rumput dan ilalang juga jerami seperti itu. Nah, jadi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 itu sudah tepat ya. Selanjutnya silakan kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusinya. Iya, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kita bahas bersama-sama apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3. Pertama, hewannya itu ada paus. Nah, makanannya itu kepiting merah, udang, dan ikan yang berkelompok. Nah, menurut kalian ini termasuk ke dalam karnivora, herbivora, atau omnivora? Ya? Zikri? Ya, betul karnivora ya, karena tadi tidak disebutkan jenis makanannya dari tumbuhan. Jadi, jenis makanannya itu berasal dari hewan lain, yaitu kepiting merah, kemudian ikan, kemudian ada juga udang seperti itu. Nah, hewan itu ada cicak. Nah, menurut kalian cicak termasuk golongan apa? Ya, pasti iya betul karnivora ya, karena cicak ini memakan serangga, terutama nyamuk, betul ya. Kalian juga sering melihatnya pasti di singa. Nah, singa ini memakan burung, reptil, kemudian memakan rusa, kijang, dan lain sebagainya. Nah, singa ini hampir mirip dengan harimau ya, memiliki cakar, kemudian taringnya besar gitu. Jadi pasti hewan-hewan liar atau hewan-hewan yang memiliki cakar dan taring pasti jenis makanannya itu berasal dari hewan lain atau yang berbau daging. Kemudian ada babi. Tadi babi sudah dibahas ya, bahwa babi ini termasuk ke dalam hewan omnivora. Beruang juga beruang madu tadi sudah ada ya di kelompok 2 ya kalau tidak salah. Jadi jenis makanannya itu berupa madu, kemudian buah-buahan, kemudian ikan kecil dan lain sebagainya. Dan juga selain itu juga memakan serangga. Jadi termasuk ke dalam hewan omnivora. Sekarang burung gagak. Menurut kalian burung gagak ini termasuk ke dalam karnivora, herbivora, atau omnivora? Ada yang tahu? Tadi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 3? Ya? Depi? Ya, betul ya, termasuk ke dalam hewan omnivora. Karena ternyata gagak ini memakan serangga, kemudian biji-bijian, kemudian telur dari burung lain. Ternyata burung gagak memakan telur dari burung lain. Itu kan termasuk ke dalam hewan lain gitu ya. Kemudian selain itu juga memakan bangkai dari hewan-hewan buas atau hewan-hewan besar. Kemudian kuda, gajah, dan jerapah. Menurut kalian sejenis gak mereka jenis makanan? Betul ya, jenis makanannya itu berasal dari tumbuhan. Kuda, gajah, dan jerapah merupakan hewan herbivora, betul, karena jenis makanannya berasal dari tumbuhan. Kalau misalnya kuda makan apa? Betul, makan rumput. Gajah rumput juga. Kalau jerapah makan dedaunan. Betul ya. Jadi apa yang sudah disampaikan kelompok 3 sudah betul ya. Selanjutnya kelompok 4 silahkan memaparkan hasil diskusinya. Iya, terima kasih kelompok 4. Silahkan tepuk tangan untuk kelompok 4. Kambing. Kalian kambing herbivora
herbivora, karnivora, omnivora. Pasti sudah tahu semua ya, pasti herbivora ya, karena sudah jelas bahwa kambing itu makan rumput. Tapi rusa, jerapah, hewan apa? Ya, herbivora. Sudah jelas ya, tadi sudah dijelaskan di kelompok-kelompok sebelumnya. Kemudian kelelawar. Nah, kelelawar menurut kalian makan apa? Benarnya ada dua jenis kelelawar ya anak-anak. Ada kelelawar pemakan serangga dan ada kelelawar pemakan buah-buahan. Mungkin yang dimaksud oleh kelompok 4 di sini adalah kelelawar yang memangsa buah-buahan. Jadi termasuk ke dalam herbivora. Dan ayam dan tikus juga tadi termasuk omnivora ya, sudah dijelaskan. Kemudian singa juga dan harimau termasuk ke dalam hewan apa? Karnivora. Betul ya. Semuanya sudah paham dan sudah tepat jawabannya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya anak-anak, bagus sekali ya kalian sudah memahami beberapa jenis hewan dan juga penggolongannya. Tadi sudah tepat ya. Jadi ada beberapa jenis hewan yang termasuk ke dalam herbivora, karnivora dan juga omnivora seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Sudah jelas ya tadi apa yang sudah dipaparkan oleh masing-masing kelompok. Setelah kita periksa ternyata sudah tepat. Ya sekarang silahkan kerjakan untuk membuat peta konsep. Silahkan. Sudah selesai? Ya coba diperlihatkan hasil karyanya. Coba ibu ingin lihat satu persatu ya. Dari kelompok 1 dulu. Ya bagus ya ini. Ya bagus. Bagus kelompok, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali karyanya. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 juga sangat menarik ya. Ini berwarna, kemudian ini juga sudah tepat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 4. Ya, kelompok 4 juga bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 3. Ya, bagus. Kelompok 3 juga bagus. Tepuk tangan untuk tepuk tangan untuk kita semua. Bagus sekali ya tadi berdasarkan apa yang sudah ibu lihat, peta konsepnya sudah tepat, menarik. Berarti kalian sudah paham nih ya tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sekarang coba dirapikan lagi tempat duduknya, kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, coba dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan nggak kita sudah belajar apa saja ya? Nah, siapa yang mau menjawab? Silpi? Ya silakan Silvi. Ya betul ya, hari ini kita sudah belajar tentang yang pertama tentang pikiran utama dan juga informasi penting tentang jenis-jenis ekosistem. Jadi kita bisa mengetahui ekosistem itu ada apa saja, kemudian paragraf utama itu, kalimat utama itu seperti apa, dan juga informasi penting itu seperti apa. Selanjutnya kalian juga tadi sudah bisa membuat pertanyaan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan digolongkan menjadi 3 yaitu hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Contoh hewan herbivora tadi apa? Kambing, rusa, kemudian kerbau, sapi, dan lain sebagainya. Hewan karnivora apa? Hewan pemakan daging atau hewan buas? Ya singa, harimau, serigala, anjing liar, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, hewan omnivora atau hewan pemakan tumbuhan dan juga pemakan daging. Contohnya ada orangutan, gorila, kemudian kera, kemudian apa simpanse, kemudian ada ya betul ada beruang seperti itu. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, ibu mau kalian mengerjakan beberapa soal yang sudah ibu siapkan ya. Ingat dikerjakan secara individu. Ya silahkan dikerjakan ya. Sudah selesai? Ada yang mau menjawab nomor 1? Ya Andi, silakan Andi. Ya betul ya, nomor 1 itu soalnya itu sebutkan minimal 3 jenis ekosistem. Tadi Andi menyebutkan ekosistem apa? Tundra, padang rumput, dan ekosistem air tawar. Ya betul ya. Yang lainnya apa? Ekosistem taiga, gurun, padang rumput, ya betul juga, dan sebagainya. Itu dijelaskan ya. Ya, tadi ekosistem taiga itu seperti apa, kemudian ekosistem padang rumput seperti apa, dan ekosistem tundra seperti apa dijelaskan. Sudah dijelaskan? Coba penjelasannya. Ya betul, tepat ya. Nomor 2, jelaskan minimal 2 perbedaan antara hewan herbivora, karnivora, dan omnivora.
Ya, siapa yang mau jawab? Silvi, ya silakan. Ya betul ya, betul apa yang sudah disampaikan Silvi, betul, yaitu hewan perbedaannya itu yang pertama dari susunan giginya, kemudian yang kedua dari jenis makanan yang dikonsumsinya. Selanjutnya nomor 3. Nah, menurut kalian manusia itu termasuk ke dalam herbivora, karnivora atau omnivora? Jelaskan. Tadi kan sudah disampaikan ya bahwa manusia itu dilihat dari susunan giginya itu termasuk ke dalam omnivora atau jenis makhluk yang menyukai tumbuhan dan juga hewan atau daging seperti itu. Sudah jelas ya? Ada yang ingin tanyakan? Ya betul semua ya. Ya alhamdulillah, berarti kalian sudah memahaminya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Ya menyenangkan ya. Jadi hari ini kita tadi sudah belajar tentang ekosistem dan juga penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Selain itu, kalian juga tadi sudah membuat peta konsep yang sungguh menarik dan berwarna seperti itu. Nah, untuk menambah pemahaman kalian lagi di rumah, jangan lupa untuk membaca halaman 35, kerjakan soal tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Selain itu juga ada tentang ekosistem, dikerjakan ya. Nah, selain itu jangan lupa kalian untuk membaca subtema 2 untuk pembelajaran minggu selanjutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan dirapikan kembali tempat duduknya, bukunya dimasukkan ke dalam tasnya, kita siap-siap untuk pulang ya. Namun sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan Andi. Alhamdulillah. Ya anak-anak, pembelajaran hari ini selesai. Silahkan pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.